Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Charles Diningrat, NPM 2021021036. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang dibagikan oleh Pak Erpin Yogi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan global. Permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, masih membuat prinsip-prinsip hukum terperinci atau konkret dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan terang-terangan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima semua tempat dan di setiap saat juga diterapkan. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah bentuknya. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna beritizat dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Dan selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Saidi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dan perintah-perintah bawah nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaram, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara almiah atau idiataram secara terpaksa. Sedangkan al-ta'akuli adalah sebaiknya, dan yang selanjutnya bersifat ta'abudi. Yang selanjutnya bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka atau ide dan konsep yang terkandung di dalamnya dan dapat nilai khairu ma'akulah al-ma'ana atau yang rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW mencium batu Hajar Aswad. Melihat itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Yang selanjutnya bersifat ta'akuli. Kedua atau yakini ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang makanya dapat dipahami oleh nalar ma'akula'a al-ma'ana atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Lihat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudrahat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih.